Apa itu polimer? Nah, mungkin masing-masing Anda udah punya pemahaman juga tentang apa itu polimer ya. Karena kemarin kita udah bikin resume, udah bikin tugas ya, dan saya lihat ngumpulin semua. Nah, jadi polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut dengan monomer ya. Sekalipun biasanya merupakan organik yang memiliki rantai karbon, ada juga banyak polimer yang inorganik ya, maksudnya dia nggak punya rantai karbon. Nah, kalau yang disebut dengan organik itu kan dia memiliki rantai karbon. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya adalah rantai yang berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat berupa molekul identik yang disebut dengan monomer. Nah, jadi ini ada monomer. Monomer ini banyak, dia tersusun dan terikat, saling terikat, membentuk sebuah rantai. Nah, dia seragam, bentuknya seragam dia. Nah, dan ini jumlahnya banyak sekali, sangat panjang sekali. Nah, ada juga yang mendefinisikan polimer adalah senyawa molekul besar yang berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang ya. Pembangun itu apa? Pembangunnya ya itu monomernya ini. Ya, monomer ini yang ada di sebelah kiri ya. Ada propilena ya atau propena. Nih anak kimia mungkin lebih paham lah istilah-istilah kimia. Kalau saya kan basicnya mekanikal ya, teknik mesin. Jadi di sini ada rantai CH3. Nah, ini monomernya. Monomernya ini bersusun dia membentuk ikatan-ikatan dengan monomer-monomer yang sejenis. Monomernya sama nih, bersusun menjadi rantai yang sangat panjang sekali. Nah, kita lihat ini sebelah kanan. Nah, susunannya dia rapi dan berulang gitu, seragam susunannya. Nah, dan jumlahnya tak hingga. Nah, inilah yang kita sebut dengan polimer. Nah, kalau di monomernya disebut dengan propilena, di polimernya kita sebut dengan polipropilena. Ya, poli ini kan artinya jamak ya, banyak gitu. Jadi propilena yang berjumlah banyak. Itulah yang disebut dengan polimer. Oke. Contoh polimer banyak sekali contohnya. Nah, kita bisa temui dalam keseharian ya. Itu ada plastik, ya, karet, ada apa lagi? Ada PVC, ada ini apa nih? Teflon. Ya, ini ada pot bunga, vas bunga juga. Ini ada gayung nih. Dan ini ada serat-serat apa namanya nih? Yang isi bantal itu dakron ya, dakron atau silikon ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari polimer gitu. Nah, contoh lain yang lebih kompleks lagi DNA ya, atau DNA. DNA manusia itu juga masuk dalam kategori polimer ya. Karena dia bersusun molekul yang bersusun secara berulang dan membentuk rantai. Dan luar biasa susunan DNA ini hasil akhirnya ya subhanallah ya manusia. Ya, dari DNA yang tersusun ini ada nanti Teguh, ada nanti Maharani, ada Sylvia, ada Terang, ada Ilham ya. Ini dari susunan-susunan yang kecil-kecil ini gitu. Nah, demikianlah ya kompleksnya susunan dalam tubuh kita. Nah, oke. Jadi klasifikasi polimer secara umum ini kalau diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya banyak kita peruntukannya. Cuman secara umum kita membagi dalam pengetahuan bahan ini kita membagi berdasarkan sumber polimernya dan berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama polimer alam. Itu yang berasal dari alam, yaitu yang terjadi secara alami. Nah, contohnya apa? Banyak. Ada karet ya. Karet alam ya dari pohon karet. Kemudian juga ada karbohidrat, protein, selulosa, wol ya. Ada wol, ada kapas juga itu dari alam ya. Kemudian ada polimer semi sintetik. Semi sintetik itu dia buatan, cuman nggak sepenuhnya buatan. Nah, ada modifikasi di sana. Nah, polimer semi sintetik adalah polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia seperti serat rayon dan selulosa nitrat. Oke. Yang ketiga ada polimer sintesis. Polimer sintesis itu buatan.
Memang ada rekayasa di sana, rekayasa manusia untuk membentuk sebuah polimer. Contohnya formaldehida atau contoh-contoh lain yang biasa dipakai untuk di industri. Sedangkan berdasarkan sifatnya terhadap panas, jadi polimer itu terbagi dua. Yang pertama adalah polimer termoplastik. Yang kedua polimer termosetting. Ya, polimer termoplastis ini dia punya kekhasan ya. Ini supaya nggak sulit membedakan nanti kata kunci gini aja. Kalau polimer termoplastik ini dia ketika dipanaskan dia lunak dan ketika dia dingin dia bisa dibentuk lagi ke bentuk yang kita inginkan. Nah, itu ciri khasnya. Kalau polimer termosetting, ketika dia dipanaskan, sampai panas tertentu dia tahan, kuat, dia nggak ada perubahan apa-apa, nggak melunak, bahkan cenderung mengeras. Tapi ketika dia mencapai titik lelehnya, polimer termosetting itu cenderungnya adalah terbakar dia. Terbakar, dia berubah wujud, ya nggak bisa dibentuk lagi seperti bentuk semula. Itu nggak bisa didaur ulang.